Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Tegar Kasiwi. Di sini saya akan tutorialkan bagaimana cara membuat dashboard interaktif menggunakan Excel. Di sini, oke, seperti yang sudah dapat dilihat di layar, ini ada contoh dashboard dengan berbagai macam visualisasi data. Data yang saya gunakan merupakan sebagian kecil data dari eh, proyek utama informatika saya yang eh, objeknya itu yang penelitiannya itu tentang gaya belajar. Di sini saya mengambil 218 data. Pertama di sini untuk informasi datanya terdapat kolom nama, jenis kelamin, jurusan, P1 sampai P15 dan gaya belajar itu sendiri dengan penjelasannya namanya itu yaitu nama responden, jenis kelamin responden, jurusan sekolah responden. Lalu di sini P1 sampai P5 merupakan pernyataan dari kuesioner. Seperti P1 ini siswa mudah memahami materi jika disajikan dalam bentuk gambar, diagram, atau peta konsep. Dengan jawaban pada P1 dan sampai P15 itu jawabannya ada 1 sampai 5. Di mana artinya itu kalau satu itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral, 4 setuju, 5 sangat setuju. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah sini saya memberi nama terlebih dahulu tabel dengan masuk ke ini ke bagian desain. Lalu di bagian desain ini namanya itu saya ganti jadi nama datanya itu nama tabelnya itu tabel data. Nah, berikutnya di sini untuk pivot datanya. Saya menggunakan pivot table untuk pembuatan data-data yang nanti akan divisualisasikan. Yang pertama itu row labels. Di sini untuk menghitung gaya belajar berdasarkan labelnya. Terdapat 3 label yaitu ada auditory, kinestetik, dan visual. Ini masing-masing data yang ada yaitu 217. Terus di sini menghitung eh, banyaknya laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam data gitu. Terus di sini jurusan-jurusan yang ada ini tidak semuanya ya. Terus di sini rata-rata rata-rata jawaban gitu P1 sampai P15. Lalu di sini menghitung jumlah gaya belajar berdasarkan eh, berdasarkan jurusan gitu. Tapi di sini menggunakan top 5 jurusan saja. Jadi yang ditampilkan hanya 5 jurusan. Gitu. Terus di sini juga sama berdasarkan jenis kelamin. Lalu di sini itu apa namanya eh, rata-rata jawaban gitu berdasarkan auditorinya, kinestetik berdasarkan rata-rata nilai P1 sampai P15 berdasarkan tabelnya gitu. Jadi nanti akan dibikin chart-chartnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk membuat pivot table-nya terlebih dahulu ya. Ini pertama, jangan. Di sini pertama di data, itu kita klik saja salah satu datanya, terus masuk ke insert, pivot table, from table. Nah, ini from table ini table data yang udah di ini kan. Di sini new worksheet saja. Kita bikin sheet baru. Di sini ada sheet 5, kita sini kita tadi yang pertama itu
jumlah gaya belajar. Masukkan ke dalam row dan ke values. Nah, ini udah selesai. Terus di sini kita ubah nama sheetnya menjadi pivot data latihan. Terus yang kedua itu tadi di sini adalah jenis kelamin, menghitung jenis kelaminnya. Caranya itu di data, insert, pivot table. Ini table data masih, ini kita karena di sini kita udah punya, sini kita pakai existing worksheet, terus kita masuk dulu ke sheet data latihan. Taruh nih, kita taruhnya mau di mana? Misal di sini. Kalau udah, oke. Jadi akan muncul. Jadi jenis kelamin kita masukkan ke dalam row, lalu masukkan juga ke values. Terus yang berikutnya adalah berdasarkan jurusan. Tapi jurusan di sini tuh kayak dia sudah di ini ya, top 10 jurusan. Top 10 jurusan yang ada gitu. Jadi 10 jurusan yang datanya itu paling banyak gitu. Oke, tadi kita buat jurusan dulu. Berarti insert pivot table. Sama kayak tadi kita masukin pivot table-nya di ini. Kita masukkan jurusan di rows dan jurusan di values. Nah, kalau ini kan semua, tapi itu nanti deh. Tuh. Terus berikutnya adalah ini rata-rata P1 sampai P15. Oke, caranya itu sebentar. Insert table sama setting ini. Kita masukkan di sini lagi. Tadi itu P1 sampai P15 dimasukkan ini. Nah, values-nya ini jangan kolom, kita masukkan ke dalam row. Cuman karena di sini itu ini semuanya kita ubah menjadi average ya, karena kita kan menghitungnya rata-rata ya. Rata-rata ini juga sama. Terus nanti saya percepat ya di bagian ini. Ini rata-rata untuk nilai P1 sampai P15. Berikutnya adalah di sini itu eh, jumlah gaya belajar berdasarkan jurusan. Gitu. Ini caranya itu di sini kita insert masuk pada table sama seperti sebelum-sebelumnya. Di sini itu kita masukin jurusan ke dalam row. Terus gaya belajar kita masukkan ke dalam kolom dan gaya belajar juga kita masukkan ke dalam values. Hasilnya kan kayak gini ya. Oke, berikutnya adalah kita coba lagi gaya belajar berdasarkan jenis kelamin. Ini sama, kita masukkan dulu private table, masuk sini. Sama seperti tadi ya, jenis kelamin di bagian row, gaya belajarnya di bagian kolom, dan juga di values. Terus berikutnya adalah berdasarkan jawaban P1 sampai P15. Jadi caranya itu ini average juga ya. Jadi nanti kita akan membuat visualisasinya seperti ini nih. Tuh. Nah, ini tuh udah bisa dilihat polanya begitu loh. Jadi berdasarkan rata-rata ini nanti kita dapat polanya. Dari sini kita masuk ke pivot table sama seperti tadi. Masuk sebelah sini. P1 sampai ini kita masukin tadi semuanya.
Ini P1. Terus ini values-nya kita pindahkan dulu sebelah sini, lalu gaya belajarnya kita jadikan kolom. Nah, di sini balik lagi kita tadi menggunakannya itu average, rata-rata. Nanti di sini saya percepat ya. Berikutnya bagaimana cara kita membuat visualisasinya. Di sini di bagian pivot table yang pertama kita klik saja terus masuk ke pivot table analyze, terus pivot chart. Di sini misal kita mau menggunakan kolom apa gitu, chartnya tipenya kayak gimana, cobanya di sini kita bentuk pie chart. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Ini bisa kita bisa kita sesuaikan ukurannya mau semana gitu. Nah, oke, berikutnya sama, ini jenis kelamin juga kita bikin chartnya misal sama, cuman beda modelnya bisa. Terus berikutnya ini berdasarkan jurusan, level chart. Nah, kita bisa coba pakai yang lain bar yang ini ya. Nah, ini cara tadi kan kalau di pivot data yang ini kan hanya menampilkan top 10 jurusan ya. Nah, caranya itu kayak gini. Ini kita klik bagian ini nih, terus value filter top 10. Dan ini bisa kita ubah juga sih mau berapa. Ya kita top 10 jurusan gitu. Itemsnya kita biarkan item, countnya itu ini biarkan. Ini items itu di sama aja. Biar nanti dia no 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 no. Sorry sorry. Ini tuh kayak gini, item top 10. Nah, berikutnya untuk mengurutkannya itu kita ke more sort option, ascending. Nah, di sini jangan jurusan, kita pilih count of jurusan. Jadi nanti dia akan mengurutkan dari yang terbanyak sampai yang terkecil. Top 10-nya gitu ya. Berikutnya ini juga ini untuk average itu sebelumnya kita coba ini aja ya. Jadi average of ini kita hilangkan pakai pair and replace gitu. Biar nanti jadi segini aja nggak usah panjang-panjang. Ini kita coba pakai kolom ini aja, yang kolom ini. Yuk, lanjut, ini jurusan, daya belajar sesuai jurusan. Kita coba pakai yang kolom juga ini bisa. Ya udah, kita coba pakai kolom. Tadi di sini tuh hanya menampilkan berapa? Top 7. Nah, top 5. Top 5 eh, dari yang banyak itu terbanyak. Jadi caranya sama, di sini jurusan, filter ini value filter kita pilih jadi 5. Mereka akan menampilkan 5 jurusan saja. Berikutnya kita urutkan berdasarkan countnya ya. Jadi berarti yang ini jangan, ini kita pakai descending biar nah yang banyak itu di depan. Tuh. Berikutnya ini adalah ini ini apa namanya, laki-laki untuk label, 3 label itu ada berapa gitu ya. Ini grand total itu kita sebenarnya nggak butuh, kita remove grand total saja. Jangan, butuh butuh yang ini nih yang nggak butuh.
Ini grand totalnya kita hapus saja ya. Ini pivot chart. Kita coba yang lain bagian. Nah, ini stuck. Jadi menampilkan untuk laki-laki auditor itu ada 40, terus di sini ditambah 49 sehingga totalnya ada 125 gitu ya. Terus untuk yang terakhir ini kita tadi akan buat seperti ini nih. Seperti yang ini. Ini grand totalnya dibutuhkan juga ternyata. Ulang lagi berarti. Ini terus ini grand total. Ini kita gunakan yang radar. Lalu pilih yang ini nih, yang field, field radar. Oke, bisa kita. Terus bagaimana cara bikin biar dia ini tuh bisa misal ini kita pakai save field yang ini. Terus transparansinya itu kita naikkan misal jadi 60%. Terus yang oranye juga sama. Ini tadi warna oranye sama 60%, dan yang biru juga sama. Jadi nanti bentuknya eh, saling transparan gitu ya. Nah, ini bisa. Terus untuk buat dashboard, bisa kita di sini bikin dashboard latihan. Sama bentuknya kita akan buat seperti ini ya contohnya. Ini kita coba dari bikin headnya dulu. Dari, kita ikutin saja deh ininya template-nya. Kita merge dulu, kita tulis dashboard gaya belajar. Ini kita full, terus ini taruh tengah. Di sini ganti misal jadi 65. Nah, kayak gini. Ini kita pilih. Nah, ini ya banyak. Nah, terus bagaimana visualisasinya? Visualisasi datanya. Kita tinggal copy-copy aja. Kita copy, nah, taruh sini. Kita ganti tadi apa namanya? eh, distribusi biar belajar. Misal kita mau samakan nih template-nya, warnanya biar satu warna, satu palette kita ubah di sini. Terus di sini tuh ada yang menunjukkan persentasenya sebenarnya. Yang ini bisa kita pilih juga sih ini mau yang mana. Ini bagus nih. Kasih yang ini ya. Terus berikutnya semuanya pokoknya kita copy-copy aja ininya. Kita adjust, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita untuk ukurannya berapa gitu. Nah, copy semua aja. Belum ini distribusi Islam. Yang ini berarti tadi top 10 lulusan
Terus ini kita panjangin. Oke, kita samain aja deh sama yang ini ya. Ini perbandingan top 5 jurusan. Berarti yang ini. Sini kita masukin. Kita samain. Ya. Ini namanya kita ubah lagi tadi ke palet ungu ini. Ini juga sama kita ke ini. Nah, di sini kan nggak ada ini ya, nggak ada buat art title-nya. Ini kita bisa tambahin itu di sini, art title. Nah, di namanya perbandingan gaya belajar top 5 jurusan. Perbandingan gaya belajar top 5 jurusan. Berikutnya di bawah itu ada distribusi jenis kelamin berdasarkan label. Ini ya, sport di sini kita paste, terus ini dikecilin aja, warnanya kita ubah jadi warna. Juga sama belum ada chartnya. Jadi namanya distribusi jenis kelamin berdasarkan label. Distribusi jenis kelamin berdasarkan label. Oke, yang berikutnya rata-rata skor. Yang ini kita paste juga sama, warnanya kita ubah. Nah, title-nya kita ganti tadi rata-rata skor P1 sampai P15. Terus yang terakhir yang ini ya, itu buat ngenalin pola pemilihan gitu. Labelnya itu pola label. Bisa kita perkecil lagi. Hmm. Kecil. Misal kayak gini ya. Nah, ini warnanya mau diubah lagi. Bisa kita beda nggak apa-apa. Untuk warna yang ini nggak warna ungu juga. Oke, ini udah selesai. Berikutnya itu ya, berikutnya itu jadi bagaimana si dashboardnya itu interaktif. Caranya, oh ya ini dulu. Ini kan ada button-button ini. Cara untuk menghilangkannya itu ada di ini. Kita ke bagian Go chart analyze, terus swipe button, hide all. Nah, jadi dia nanti hanya ada ininya aja ya. Ini juga sama semuanya. Kita hilangkan dulu buttonnya. Nah, jadi berikutnya biar dia interaktif, contohnya kayak gini. Jadi ketika misalnya kita pilih laki-laki, itu chartnya itu berubah. Perempuan itu banyak yang berubah itu. Terus misal ini juga kita klik, nanti selalu ada perubahan gitu berdasarkan chartnya. Itu caranya itu kita menggunakan yang namanya, jadi kita ini klik insert slicer.
Terus kan tadi pakainya jenis kelamin, jurusan, dan gaya belajar. Kita pakai ini ya. Ini kita atur, ini apa namanya? Eh, kita atur ukuran-ukuran gitunya. Terus kita samain warnanya sesuai dengan template. Jurusan juga sama. Tuh, kayak belajar juga sama. Misalnya di bawah aja deh, biar empuk ya. Kita fullin ke bawah. Karena jurusannya udah banyak. Lebih kayak gini. Nah, jadi ini kalau misalnya kita ini pun sebenarnya udah bisa, cuman hanya untuk satu table, satu visualisasi data ini. Untuk sinkron ke semuanya, itu kita klik tabnya, terus ini ke pivot chart analyze, terus filter connection. Kita masukin nih, kita centang. Jadi misal ini, tuh, nanti dia, oh ini enggak ada ya, belum berarti kalau yang ini ya. Misalnya ini tuh di semuanya lah, kita coba masukin dulu ya, terconnectionnya. Kalau untuk yang top 10 jurusan, itu jurusannya nggak usah. Karena nanti kalau misalnya kita hapus, apa namanya, filter jurusannya, dia jadi menampilkan semua jurusan lagi. Sekarang kan udah kita atur jadi top 5 sama top 10. Jadi udah, apa-apa nggak usah di ini. Juga, ini pokoknya semuanya coba kita masukin aja dulu ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita pilih laki-laki sama IPA, terus ininya auditor itu banyak yang berubah gitu ya, si interaktifnya gitu. Misal ini kita pilih kinestetik, ada yang kelewat ya. Nggak sama. Ya kurang lebih seperti ini ya, tapi kok dia nggak ini ya, terusnya yang berubah cuman ini doang gitu. Baik, kalau yang ini kan kalau berubah itu udah ya semuanya berubah tuh. Hmm. Sebentar, apakah ada yang terlewat? Oh, salah guys ini. Terusnya ini ke dashboard latihan ya. Nah, terus yang ini juga berarti tadi salah, bukan ke ini, tapi ke kayak belajar dashboard latihan. Jurusannya nggak usah.
Ini juga sama, berarti kita coba dulu ya berarti. Ini juga sama, kita pilihnya jangan yang ini. Ini dashboard latihan. Ini juga sama, dashboard latihan. Ini juga kita ubah dashboard latihan. Oke, nanti di sini. Nah, ini udah berubah ya. Tuh, sudah banyak perubahan gitu. Jadi maksud maksud yang ini tuh, ini polanya tuh kan kelihatan. Bentar ya. Yang hijau visual. Nah, visual itu cenderung ke P1, P4, P7, P10, P13. Jadi kalau misalnya itu tuh udah dipastikan kalau dia tinggi di itu, berarti itu masuknya visual. Jadi kurang lebih itu sebenarnya seperti itu. Ini tinggal kita coba ya aja sih border di border. Dah, mungkin cukup sekian cara tutorial eh, pembuatan dashboard interaktif yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya contohkan. Kurang lebihnya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.